Perkenalkan, nama saya Alia Zainur Rohaimah dengan NPM 2301102101103 dari kelas Perikanan B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi metode tagging dalam penentuan laju pertumbuhan dan pola migrasi pada lobster pasir atau Panulirus homarus di perairan Teluk Perigi. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah dinamika populasi ikan. Menurut Sukmanto et al. Tahun 2017, menyatakan bahwa lobster pasir atau Panulirus homarus ini merupakan salah satu lobster unggulan di perairan Indonesia. Adapun ciri dari lobster ini yaitu pada punggungnya berwarna kebiruan, kehijauan, atau coklat kemerahan, serta memiliki bintik-bintik besar dan kecil dengan warna kuning terang. Lalu pada bagian sisi segmen abdomennya terdapat garis kuning melintang, serta terdapat bercak-bercak pada bagian kakinya. Lobster ini juga memiliki kualitas yang bagus serta cocok untuk dijadikan santapan karena memiliki daging yang empuk dan manis. Hal ini menyebabkan lobster pasir memiliki harga yang cukup mahal menurut Aliansi tahun 2022. Namun, nilai produksi lobster ini mengalami penurunan akibat dari beberapa faktor, seperti faktor penangkapan lobster pada berbagai ukuran, serta jumlah yang banyak, rusaknya habitat lobster, adanya ghost fishing, juga akibat gagalnya rekrutmen karena perubahan iklim. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini adalah dengan menjaga populasi sumber daya lobster agar tetap terjaga. Nah, upaya ini dapat dilakukan dengan cara restocking lobster di kawasan Central Lobster yang memiliki indikasi penurunan stok. Lobster pasir ini bersifat nokturnal serta cenderung selalu bersembunyi di lubang dan rongga perairan. Hal ini menyebabkan sulitnya lobster ini terlihat dan juga hasil tangkapannya menjadi sangat fluktuatif. Maka dari itu, diperlukan juga adanya upaya untuk memprediksi pola perpindahan dari lobster pasir ini dengan melakukan penebaran. Nah, adapun lobster yang dilakukan penebaran ini haruslah diberi tanda terlebih dahulu atau tagging agar dapat diamati perubahannya. Metode yang digunakan dalam memperhatikan laju pertumbuhan dan pola migrasi lobster ini adalah dengan tagging menggunakan teknik tag T-bar. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan pada pemberian tagging lobster ini adalah dengan cara metode Capture Mark Recapture atau CMR. Metode CMR ini merupakan metode pendugaan stok sumber daya yang paling sederhana dengan cara penandaan. Nah, biasanya metode ini diaplikasikan pada wilayah-wilayah sentral tetapi miskin data dan informasi yang bertujuan untuk mengestimasi stok sumber daya. Nah, adapun metode ini tuh memiliki konsep dasar dengan menangkap sejumlah kecil individu, lalu memberi tanda yang tidak berbahaya dan tidak melukai individu tersebut, kemudian melepas individu itu kembali ke populasi. Nah, namun metode tagging ini haruslah memperhatikan beberapa hal menurut Effendi. Nah, yang harus diperhatikan yaitu tagging ini tidak mengganggu tingkah laku individu. Yang kedua, tidak menyebabkan tersangkutnya individu ini pada tanaman akustik. Setelah itu, ketika diberikan tanda, organisme atau individu ini tidak mudah untuk dimangsa. Lalu, tanda pada individu ini tidak mudah hilang. Selanjutnya, individu yang diberi tanda harus tersebar dalam populasi. Lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu dilakukan di perairan Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek, yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Nah, terpilihnya lokasi ini tuh karena perairan di Teluk Perigi ini memiliki nilai kelayakan tertinggi untuk mengimplementasikan restocking lobster dibandingkan dengan wilayah sentral penghasil lobster lainnya. Serta lokasi ini memiliki kondisi ekosistem karang yang masih terjaga dengan baik. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2015, di mana lobster yang telah dilakukan tagging ditebar di 3 lokasi, yaitu di Damas, Karanggoso, dan Karangasem. Lalu pengamatan tertangkap kembali dilakukan sepanjang tahun 2016 pada bulan Februari sampai Desember. Lobster pasir yang digunakan pada penelitian ini adalah lobster yang setelah di-tagging sebanyak 2.784 ekor, di mana 1.753 ekornya jantan dan 1.031 ekor betina.
Nah, penandaan atau tagging pada lobster ini dilakukan dengan penandaan jenis tibar berwarna merah. Nah, bentuk tibar itu seperti pada gambar di samping ini mempunyai bentuk pemanjang di mana pada bagian pangkalnya tuh terbuat dari nilon yang halus untuk dimasukkan ke tubuh lobster dan bagian ujungnya memuat nomor identitas. Pemasangan ini dimasukkan ke dalam otot punggung atau dorsal antara kepalothorax dan perut segmen pertama pada satu sisi kanan atau kiri untuk menghindari bagian tengah. Nah, menghindari bagian tengah ini karena pada bagian tengah itu ada jantung atau usus dan arteri perut pada bagian punggung. Lalu ada hasil pembahasan. Yang pertama, hasil pembahasan yaitu tingkat tertangkap kembali lobster. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan, tingkat tertangkap kembalinya lobster pasir yang sudah diberi tanda di Teluk Perigi ini dapat dilihat pada gambar yang tertera di sini, yaitu hanya ada sebanyak 4,7% atau hanya 130 ekor dari jumlah lobster yang ditebar, yaitu 2.784 ekor. Nah, berdasarkan pada data gambar di atas, dapat dilihat pada bulan Januari ini masih belum terdapat lobster yang tercatat tertangkap kembali. Hal ini disebabkan karena pada bulan Januari ini belum dilakukan pencatatan. Nah, untuk pencatatan itu dimulai pada bulan Februari. Uh, Pada bulan Februari di data dapat dilihat sampai April masih tergolong musim puncak lobster sehingga terdapat hasil penangkapan jumlah lobster yang banyak. Nah, selanjutnya pada bulan-bulan selanjutnya yaitu Agustus, tingkat tertangkap kembali lobster pasir ini mengalami penurunan jumlah karena pada bulan ini dan bulan-bulan seterusnya ini termasuk ke dalam musim pencekik. Akibatnya lobster yang tertangkap hanya sedikit bahkan semakin mengurang dan tidak ada. Yang kedua pada hasil pembahasan ini yaitu ada laju pertumbuhan. Berdasarkan data pada gambar di atas ini, laju pertumbuhan ini dibedakan berdasarkan kelompok ukuran panjang karapas lobster dan perbedaan jenis kelamin. Nah, laju pertumbuhan lobster pasir di Teluk Perigi ini pada kelompok ukuran panjang karapas paling kecil yaitu di ukuran 35 sampai 38 mm menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi baik pada lobster jantan yaitu sebesar 0,18 mm per hari maupun betina yaitu 0,23 mm per hari dibandingkan dengan kelompok ukuran lainnya. Hal ini karena laju pertumbuhan lobster itu akan cukup cepat pada awal pertumbuhan mereka dan setelah itu proses pertumbuhan akan melambat. Ini menurut Wijaya et al. Tahun 2016. Lalu, lobster jantan juga menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan lobster betina pada kelompok ukuran panjang karapas pada ukuran 43 sampai 46 mm dan pada ukuran 51 sampai 54 mm. Lobster pasir jantan juga menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada kelompok ukuran paling kecil yaitu 35 sampai 38 mm dan cukup beragam pada setiap kelas ukuran di atasnya. Sedangkan pada lobster betina memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi daripada lobster jantan itu pada kelompok ukuran panjang karapas di 35 sampai 38 mm dan 29 sampai 42 mm serta 47 sampai 50 mm. Lobster pasir betina ini juga menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi pada kelompok yang sama seperti jantan yaitu pada ukuran paling kecil yaitu 35 sampai 38 mm serta memiliki kecenderungan menurun pada kelompok ukuran panjang karapas yang lebih besar. Lalu yang terakhir pada hasil pembahasan yaitu mengenai pola migrasi atau pergerakan lobster. Nah, seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya yaitu mengenai lokasi penelitian, bahwa pada penelitian ini lobster yang telah diberi tanda ini ditebar pada 3 lokasi, yaitu di Teluk Damas, Karangosong, dan Karangasem. Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pola migrasi hasil penelitian ini didapatkan bahwa lobster yang ditebar pada lokasi pertama yaitu di Teluk Tamas melakukan pergerakan berkisar antara 0,1 sampai 11,4 km. Pergerakan lobster ini mayoritas ada di sekitar Teluk Damas atau Teluk Perigi bagian barat menuju ke arah selatan sampai dengan mulut Teluk Perigi atau wilayah Klopo. Sebagian kecil lainnya bergerak ke utara atau Cengkrong dan timur ke arah Karangosong. Lalu pada
Lokasi kedua, yaitu di wilayah Karangasem, ini dapat dilihat pada peta memiliki pergerakan berkisar antara 0,4 sampai 5,6 km. Pergerakan lobster ini mayoritas berada di sekitar Karangasem atau Teluk Perigi bagian timur, menuju ke utara sampai dengan pelabuhan perikanan Nusantara Perigi. Sebagian kecil lainnya bergerak ke arah selatan sampai dengan keluar Murut Teluk Perigi di wilayah Ngorobo. Sedangkan pada lokasi tebar wilayah ketiga, yaitu di Karangasem, memiliki pergerakan berkisar antara 0,73 sampai 11,2 km. Pergerakan lobster ini eh, memiliki kecenderungan masuk ke dalam Teluk Perigi dan menyebar ke bagian barat timur, sedangkan sebagian kecil lainnya bergerak ke arah timur sampai ke wilayah Juor. Nah, berdasarkan pola migrasi ini, setelah diteliti, diduga pergerakan atau pola migrasi yang terjadi ini disebabkan oleh lobster yang mencari lokasi dengan ketersediaan makanan alami mereka berupa moluska. Terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada penelitian ini kita dapat diketahui bahwa tingkat tertangkap kembali pada lobster pasir yang telah dilakukan tagging atau pemberian tanda di Teluk Perigi ini adalah sebanyak 4,7%. Selanjutnya, laju pertumbuhan lobster pasir yang tertangkap kembali berada di rata-rata 0,09 atau kurang lebih 0,05 mm per hari. Dan pada pergerakan lobster atau pola migrasi yang telah diberi tanda, yaitu tertangkap kembali di Teluk Perigi berkisar antara 0,1 sampai 11,36 km dan memiliki kecenderungan arah ke arah barat hingga mencapai ke wilayah Klopo dan wilayah Juwor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.